Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Halo, selamat pagi siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, wabil khusus kelas 3. Bertemu lagi dengan Mr. Farhan di sini. Sebelum kita mempelajari bahasa Inggris pada pertemuan kali ini, Mr. Farhan mempunyai video yang ingin Mr. sampaikan kepada siswa dan siswi sekalian di slide berikutnya. Mari kita ikuti slide berikutnya, yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 Al-Khairiyah? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan penuh semangat dalam menghadapi pembelajaran bahasa Inggris bersama Mr. Farhan di sini. Mr. Farhan kali ini akan memberikan pembelajaran baru tentang bahasa Inggris. Daripada siswa dan siswi penasaran, Mister sarankan kepada siswa dan siswi untuk membawa buku catatan dan pulpennya agar tidak terlewat materi-materi yang penting. Mister juga berharap kepada siswa dan siswi untuk senantiasa menjalankan ibadah wajib dan jangan lupa mematuhi atau berbakti kepada kedua orang tua. So, daripada penasaran, kita langsung saja ikuti pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Check this out. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa seraya membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan suratul Fatihah ini pahalanya untuk para pendiri Madrasah Ibtidaiyah dan juga untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, dan juga kita niatkan untuk orang tua kita ataupun saudara kita yang sedang sakit agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa dan niat untuk belajar, kita akan memulai pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Sebelum kita memulai, Mister akan memberikan sekumpulan kosa kata baru atau vocabulary. Kita bisa lihat di sini. Perintahnya adalah catatlah vocabulary atau kosakata baru berikut. Ini ada post office atau kantor pos, ada airport atau bandara, bank, kantin, school atau sekolah, dan juga ada library atau perpustakaan. Ada office, kantor, ada toilet, ada atau sama aja toilet atau kamar mandi. Yang ke-9 ada bus station atau terminal bus. Yang ke-10 ada classroom atau ruang kelas. Catat dan pahami serta hafalkan ya, karena akan menjadi soal di slide-slide selanjutnya atau di ulangan nanti. Baik, setelah kita mencatat vocabulary atau kosakata baru, kita masuk ke dalam pembelajaran. Mister, kita akan mempelajari apa sih? Sepertinya sangat menarik. Baik siswa dan siswi, kita akan mempelajari kali ini adalah mengenal ruang atau tempat umum. Dalam bahasa Inggrisnya disebut public places. Apa aja tuh public places yang teman-teman tahu? Apa? Seperti contohnya sekolah, taman, dan sebagainya. Mister punya apa di sini? Coba kita lihat. Gambar apa nih? Ada gambar bandara. Nah, kita punya percakapan di sini. Mister contohkan. Ada dua karakter, ada namanya Benny dan Dodo. Kita ingin mengenal ruang tersebut dengan memberikan pertanyaan. Kali ini Benny akan memberikan pertanyaan kepada Dodo, dan Dodo akan menjawab pertanyaan tersebut dengan yang sesuai gambar di samping. Benny bertanya, "What is it?" Artinya apa itu? Dodo, "It is an airport." Itu adalah bandara. Baik, untuk gambar pertama selesai. Nah, ada gambar kedua. Terlihat tumpukan buku-buku dan seseorang
perempuan sedang membaca. Tempat apakah itu? Nah, Benny bertanya, "What is that?" Apa itu? Dodo menjawab, "That is a library." Itu adalah perpustakaan. Itu namanya perpustakaan ya, siswa dan siswi. Selanjutnya, sudah kebayang ini bangunan apa? Mari kita cek lebih lanjut. Benny bertanya lagi, "What is this?" Apa ini? Dodo menjawab, "This is a school." Ini adalah sekolah. Nah, ini yang menjadi contoh dari public space places atau ruang atau tempat umum. Selanjutnya, agar lebih menarik, ikuti terus Mister dalam pembelajaran kali ini. Baik, kita tadi melihat ada namanya what is this, what is that, dan what is it. Kita ingin mengetahui apa sih perbedaan ataupun persamaan yang dimiliki oleh ketiga tanda tanya ataupun kalimat tanya tersebut. Nah, kita cari tahu. Yang pertama, what is it? Yang kedua, what is this? Yang ketiga, what is that? Mari kita telah lebih jauh. What is it? Yakni kata yang digunakan untuk benda yang konkret atau abstrak selain manusia, seperti pohon atau hewan dan sebagainya, karena it merupakan kata ganti. Kalau diartikan secara letter luck atau apa adanya, maka artinya seperti ini. Apa dia? Nah, ini merupakan kalimat yang tidak lazim di bahasa Indonesia. Maka orang Indonesia sering mengartikan what is it dengan apa itu atau apa ini. Nah, ini bisa digunakan untuk bertanya terhadap sesuatu benda ataupun yang konkret ataupun yang abstrak. Konkret di sini berarti yang wujud, atau abstrak yang berarti tidak berwujud seperti angin. Untuk what is this, ini merupakan kata tunjuk dalam jarak dekat. Misalnya siswa dan siswi ingin bertanya kepada seseorang, teman misalnya. Siswa memegang salah satu benda dan bertanya, "What is this?" kepada teman siswa. Ini merupakan kalimat yang sesuai untuk bertanya benda atau ruang yang lingkupannya dalam jarak dekat. Untuk what is that, biasanya kata tunjuk dalam jarak yang jauh. Misalnya, what is that? Ketika teman-teman, siswa dan siswi bertanya menunjuk kelas yang berada 10 meter di depan siswa, maka pertanyaan what is that ini merupakan pertanyaan yang tepat untuk bertanya mengenai ruangan itu ataupun tempat itu. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum paham, silakan ulangi slide ini. Baik, setelah kita mengikuti pembelajaran di slide yang lalu, kita akan mempelajari apa nih di slide ini. Mari kita cek. Ada praktik. Perintahnya adalah catat dan lafalkan ini berulang-ulang di rumah. Silakan siswa dan siswi sekalian untuk mempersiapkan alat tulis dan buku catatan agar tidak terlewat materi yang akan diberikan. Mari kita cek apa sih yang akan diberikan. Yang pertama, ada percakapan antara Benny dan Dodo mengenai gambar di samping. Benny bertanya, "What is that?" Dodo menjawab, "That is a canteen." Selanjutnya, Benny bertanya tentang gambar di samping. "What is this?" Dodo menjawab, "This is a post office." Nah, selanjutnya Benny bertanya lagi, "What is this?" Dodo menjawab, "This is a classroom." Selanjutnya kita berganti ke
penanya perempuan, yakni ada Siti dan Ica. Siti bertanya kepada Ica tentang gambar di samping, "What is it?" Ica menjawab, "It is a toilet." Selanjutnya ada gambar di samping dan Siti bertanya kepada Ica, "What is that?" Ica menjawab, "That is a bus station." Yang terakhir, Siti bertanya kembali kepada Ica, "What is this?" Ica menjawab, "This is an office." Baik, untuk siswa dan siswi sekalian, silakan dicatat dan dilafalkan ini berulang-ulang agar semakin lancar dalam pelafalan. Dan tidak lupa untuk mencari artinya ya, agar siswa dan siswi semakin terbiasa dengan mengartikan ataupun menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan menghadapi slide yang seru nih. Mari kita simak. Baik, siswa dan siswi sekalian, setelah kita menerima praktik yang tadi diberikan oleh Mr. Farhan, sekarang kita akan ada di slide apa nih teka-tekinya. Mari kita lihat. Ada latihan 1. Apa nih? Dengarkan ucapan Mr. Farhan berdasarkan gambar di bawah, lalu tulislah di kertas lembar. Dalam bahasa lainnya disebut listening, atau mendengarkan lalu ditulis ke kertas lembar berdasarkan apa yang akan diberikan oleh Mr. Farhan. Sudah siap dengan alat tulis dan kertasnya? Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, nomor 1. Persiapan. This is a canteen. Sekali lagi. This is a canteen. Cukup. Yang kedua, City in bus station. Yang kedua, City in bus station. Cukup. Yang ketiga, Andy in the airport. Yang ketiga, Andy in the airport. Selanjutnya, Mama in the post office. Mama in the post office. Yang kelima, Siti in the library. Siti in the library. Cukup untuk latihan kali ini. Silakan untuk mencatat di kertas selembar, lalu nanti dikumpulkan berdasarkan instruksi yang akan diberikan Mr. Farhan kepada wali kelas masing-masing. Lanjut. Yes, kita sudah sampai di penghujung slide. Mr. ucapkan thank you atau terima kasih. Thank you for your attention. We will meet in the next occasion. In our subject is English subject grade 3. Kita akan bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 3. Sebelum pamit, Mister mempunyai video di slide berikutnya. Tetap saksikan sampai habis ya. Halo, gimana pembelajaran kali ini? Apakah sudah menambah wawasan dari siswa dan siswi sekalian? Mister yakin siswa dan siswi sekalian mencatat hal-hal yang perlu untuk dipelajari kembali. Dan juga Mister meminta untuk siswa dan siswi sekalian agar lebih jauh dalam mengeksplorasi ataupun mencari hal-hal yang baru dalam bahasa Inggris. Seperti menonton film dalam bahasa Inggris, mendengarkan lagu, ataupun hal-hal yang dapat menambah wawasan kita tentang pelafalan ataupun arti dalam bahasa Inggris. Dalam pembelajaran kali ini, Mister rasa cukup, dan juga semoga siswa dan siswi dalam keadaan sehat seterusnya,
dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, see you later.